Seorang anak pang berambut mohak, berpakaian hitam dekil, tiba-tiba masuk ke showroom Kawasaki Ninja yang mewah. Ia bilang ingin membeli motor, tapi bukannya disambut. Ia justru dihina, direndahkan, dan bahkan dituduh ingin mencuri. Namun tak ada yang menyangka, kehadirannya hari itu akan mengubah segalanya. Hari itu showroom motor sport Ninja di pusat kota tampak ramai seperti biasa. Deretan motor berkilau dipajang rapi di bawah cahaya lampu putih terang. Pelanggan-pelanggan berpakaian rapi keluar masuk, ditemani staf-staf berseragam yang ramah. Tapi suasana mendadak berubah ketika seseorang yang tak biasa melangkah masuk ke showroom itu. Langkahnya pelan namun mantap. Seorang pemuda dengan penampilan nyentrik berdiri di depan pintu kaca. Jaket hitam belel menempel di tubuh kurusnya, celana robek-robek hingga lutut, dan sepatu bot penuh debu. Rambutnya berdiri kaku, model mohak, dicat merah menyala. Wajahnya datar, tanpa senyum. Ia mendorong pintu kaca perlahan dan masuk begitu saja, membuat lonceng kecil di atas pintu berdenting pelan. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari beberapa karyawan. Seorang staf wanita yang tengah melayani pelanggan langsung melirik arah pemuda itu sambil berbisik pada temannya. Itu siapa? Anak pangnya? Mau ngapain coba dia kesini? Temannya hanya mengangkat bahu. Matanya juga tak lepas dari pemuda misterius itu. Aura showroom yang sebelumnya eksklusif dan nyaman kini terasa sedikit tegang. Pemuda itu tidak menggubris semua tatapan. Ia berjalan menyusuri lorong motor-motor mahal sambil melihat satu persatu. Tangannya sesekali menyentuh bodi motor, seolah memeriksa sesuatu. Salah satu staf pria langsung menghampirinya dengan ekspresi tidak ramah. "Mas, tolong jangan sentuh-sentuh. Kalau mau beli, bilang dulu. Jangan sembarangan." Nada suaranya tajam, mencerminkan rasa curiga. Pemuda itu hanya memandangnya sebentar, lalu kembali melihat motor seakan tidak mendengar. Karyawan yang lain mulai ikut mengawasi dari jauh. Beberapa bahkan berdiri berbisik sambil tertawa kecil, memperolok penampilannya. Gaya kayak gitu, paling juga cuma numpang ngadem. "Hati-hati, jangan-jangan malah mau nyolong," ujar seorang staf pria yang memelototi pemuda itu dari balik meja resepsionis. Suasana makin memanas ketika pemuda itu terlihat mendekati salah satu motor terbaru, seri limited edition yang belum lama dirilis. Harganya miliaran. Ia mengelus bagian tangki dengan penuh perhatian. Seorang manajer yang memperhatikan dari lantai 2 segera turun dengan langkah cepat. Ia mendekat sambil menunjuk pemuda itu dengan mata tajam. "Hei, kamu! Jangan sentuh itu motor. Kamu kira ini tempat apa?" Teriaknya keras, membuat pelanggan lain ikut melirik. Pemuda itu menatap manajer itu dengan tenang. Tatapannya dingin, sama sekali tidak terintimidasi. Tapi ia tetap tak bicara. Hanya diam, seolah sedang mengamati semuanya. Manajer itu semakin marah karena dianggap diabaikan. "Kalau kamu nggak punya uang, keluar. Ini bukan tempat buat pengemis atau anak jalanan cari masalah." Seketika, suasana showroom yang tadinya nyaman berubah jadi tegang, bahkan kasar. Beberapa pelanggan tampak tak nyaman dan mulai keluar. Tapi pemuda itu tidak bergeming. Ia tetap berdiri di sana, di antara motor-motor mahal dan tatapan penuh hinaan. Detik itu juga, seluruh showroom sudah menilai siapa dia, hanya dari apa yang mereka lihat di luarnya. Tak satu pun dari mereka bertanya siapa namanya, apalagi kenapa ia datang. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, kedatangannya hari itu bukan sekadar iseng. Ia datang bukan untuk membeli, tapi untuk menilai. Dan mereka semua, tanpa sadar, sedang menjalani ujian paling penting dalam hidup mereka. Ujian tentang moral, sikap, dan kemanusiaan. Ujian yang akan segera mengubah nasib mereka selamanya. Beberapa detik setelah kemarahan manajer meledak, seorang satpam showroom datang dengan tergesa. Dia langsung berdiri di sisi pemuda berpenampilan pang itu dengan wajah curiga. "Ada masalah, Pak?" tanyanya kepada manajer sambil melirik tajam ke arah si pemuda. Manajer mengangguk cepat. "Kita nggak tahu maksud dia datang ke sini. Gaya kayak gitu bisa bikin pelanggan kabur. Siapa tahu niatnya buruk." Tanpa banyak tanya, satpam itu langsung menepuk lengan si pemuda. "Mas, keluar dulu ya. Ini tempat khusus pelanggan serius. Kalau sekadar lihat-lihat, jangan ganggu." Pemuda itu menoleh perlahan, menatap tangan satpam yang masih menempel di lengannya. Ia tidak marah, tidak juga melawan. Tapi ekspresi di wajahnya mulai berubah.
Ada sorot kecewa yang dalam di matanya, bukan karena dituduh, tapi karena ia tahu, beginilah dunia menilai manusia dari kulit luarnya saja. Saat itu juga, dua pelanggan yang melihat kejadian tersebut ikut menyela. Saya juga nggak nyaman, Mas. Dari tadi dia kayak mondar-mandir. Serem, kata seorang pria yang mengenakan kemeja putih rapi. Iya, bajunya itu loh. Mana tahu dia bawa senjata. Tambah seorang ibu yang membawa anaknya. Kalimat-kalimat itu menusuk, mengiris udara yang sebelumnya hanya dingin menjadi penuh penghakiman. Beberapa staf mulai mendekat. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi dengan sosok yang dianggap mencurigakan. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan lantang, "Kalau kamu mau beli motor, tunjukin KTP sama bukti keuangan. Kalau nggak bisa, minggir. Jangan cuma bikin repot." Beberapa pelanggan tampak mengangguk setuju, dan suasana makin tidak terkendali. Pemuda itu akhirnya bicara, perlahan tapi jelas. "Aku cuma ingin lihat motor ini. Itu saja." Suara baritonnya dalam, tenang, dan tidak terdengar seperti suara orang panik. Tapi justru itu yang membuat staf semakin jengkel. "Lihat-lihat aja. Jangan mimpi tinggi, Mas. Motor ini harga miliaran, bukan buat gaya-gayaan anak jalanan." Tak hanya dituduh, kini dia direndahkan tanpa malu-malu. Semua orang di ruangan itu merasa berhak menghakimi dan mengusirnya. Bahkan satpam sudah mulai mendorong tubuhnya perlahan ke arah pintu keluar. "Silakan pergi, Mas. Jangan buat keributan di sini," katanya, seolah yakin dia adalah ancaman nyata. Namun di tengah situasi itu, mata pemuda itu tetap mengamati sekeliling. Ia memperhatikan siapa saja yang ikut mengejek, siapa yang diam, dan siapa yang justru menikmati keributan itu seperti tontonan. Ia menyimpan semuanya dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena waktunya belum tiba. Detik-detik itu berjalan lambat, tapi penuh makna. Tak ada satupun yang sadar bahwa mereka sedang mempertontonkan sikap aslinya, kesombongan yang dibungkus kerapian, diskriminasi yang disembunyikan di balik senyum pelayanan, dan penghinaan yang dibalut dengan formalitas. Semuanya terekam dalam ingatan pemuda itu. Dan tanpa mereka tahu, balasan dari semua ini sudah sangat dekat. Belum sempat pemuda itu keluar dari pintu showroom, suara deru mesin terdengar dari kejauhan. Semakin lama, semakin keras. Semua orang di showroom secara refleks menoleh ke arah jendela depan. Dua mobil SUV mewah warna hitam mengerem perlahan di depan pintu kaca, membuat suara gesekan ban terdengar jelas. Mobil-mobil itu bukan kendaraan biasa. Plat nomornya khusus, bodi mobilnya mengilap, dan jendelanya gelap total. Seorang karyawan resepsionis melangkah ke depan dengan penasaran, lalu kembali ke dalam dengan tergesa. "Pak, itu mobil siapa ya? Ada lambang perusahaan kita di bodinya." Manajer showroom yang tadi berteriak marah ikut keluar dan berdiri di sisi jendela. Wajahnya berubah, dahi berkerut, napasnya tertahan. Ia mengenali logo kecil di sudut plat nomor, logo internal perusahaan pusat, yang hanya digunakan untuk petinggi perusahaan. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria berbadan tegap keluar, mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Di telinganya terpasang alat komunikasi kecil. Ia menatap ke arah showroom, lalu memberi kode dengan tangannya. Tak lama, dari mobil kedua, keluar dua orang lain dengan pakaian serupa, menyusul dari belakang. Saat tiga orang itu masuk ke dalam showroom, suasana langsung hening. Semua orang menghentikan aktivitasnya. Bahkan pelanggan pun ikut terdiam. Salah satu dari mereka menghampiri pemuda yang hampir diusir barusan, lalu dengan suara sopan dan formal berkata, "Maaf, Tuan, kami sedikit terlambat." Lalu lintas padat. Seketika, dunia seperti berhenti. Semua kepala langsung menoleh. Para staf, termasuk satpam dan manajer, membelalakan mata. "Tuan," gumam sang manajer, hampir tidak terdengar. Karyawan lain saling pandang. Wajah mereka pucat, seperti baru saja ditampar kenyataan. Tidak ada yang bisa bicara. Tubuh mereka membeku. Pemuda pang yang mereka hina, usir, dan curigai dipanggil "Tuan" oleh para pengawal berpakaian elit. Pemuda itu akhirnya menoleh pada seluruh ruangan. Untuk pertama kalinya sejak masuk showroom, ia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum dingin yang menyimpan 1000 arti. "Kalian semua sudah menunjukkan warna asli kalian hari ini," katanya pelan. Nada suaranya tenang,
tapi menusuk. Hening menggantung di udara seperti kabut tebal. Seorang staf wanita yang tadi mengejek langsung menunduk. Tubuhnya gemetar. Satpam mundur setapak demi setapak. Manajer showroom terlihat gugup dan berkeringat. Maaf, Tuan, saya tidak tahu, kami tidak tahu siapa Anda," katanya terbata-bata, mencoba menyelamatkan diri. Tapi si pemuda hanya berjalan pelan ke arah tengah showroom, dikelilingi oleh pengawalnya. Semua karyawan otomatis membuka jalan. "Justru itu masalahnya," katanya lirih. "Kalian terlalu cepat menilai orang dari tampilan luar. Dan itu akan selalu jadi kesalahan fatal." Tak ada yang berani berkata sepatah kata pun. Hanya jantung yang berdetak kencang, dan rasa malu yang membungkam mulut mereka semua. Dalam waktu singkat, seluruh atmosfer showroom berubah drastis. Dari tempat mewah penuh arogansi, menjadi ruang pengakuan yang penuh rasa bersalah. Semua mata tertuju pada pemuda berpenampilan pang itu. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cemooh. Yang tersisa hanyalah keheningan dan wajah-wajah ketakutan. Ia berdiri tegak di tengah showroom, diapit oleh para pengawalnya. Lalu, dengan pelan, ia membuka resleting jaket hitam yang tadi kusut dan belel. Dari balik jaket itu, tergantung sebuah ID card berbingkai logam berlogo perusahaan pusat. Manajer yang tadi paling vokal langsung membelalakan mata. Ia mengenali lambang itu. Itu badge direktur utama. Gumamnya pelan. Suaranya serak, nyaris tidak keluar. Si pemuda menarik ID itu dan menggenggamnya di udara. Semua karyawan mundur setapak. Seolah benda itu adalah palu keadilan yang siap dijatuhkan. "Nama saya Aditya. Saya adalah pemilik dari showroom ini, dan 4 cabang lainnya di kota ini." Ucapannya jelas dan tenang, tapi seisi ruangan seolah baru saja dihantam petir. Beberapa staf langsung lemas, bahkan ada yang terduduk di lantai. Wajah-wajah arogan yang tadi penuh angkuh kini tak lebih dari bayangan rasa malu yang dalam. "Hari ini saya datang untuk melihat sendiri, apakah showroom ini layak menyandang nama saya," lanjutnya. "Dan ternyata, kalian semua mengecewakan." Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam kepercayaan diri setiap orang di ruangan itu. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan satpam yang tadi mendorong tubuh Aditya kini menunduk tak berani menatap mata. Seorang karyawan wanita mendekat perlahan sambil terisak. "Tuan Aditya, saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti perintah," katanya dengan suara bergetar. Aditya menatapnya tajam. "Yang saya nilai hari ini bukan cuma siapa yang memimpin, tapi siapa saja yang ikut membenarkan perlakuan buruk hanya karena ikut arus." Manajer showroom mencoba memperbaiki situasi. "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami janji akan berubah, Tuan. Ini hanya kesalahpahaman." Tapi Aditya menggeleng pelan. Matanya masih tajam menusuk. "Bukan kesalahpahaman. Ini kebusukan yang selama ini kalian sembunyikan di balik seragam rapi." Para pelanggan yang masih ada di showroom terdiam menyaksikan semua ini. Mereka tak menyangka, pemuda yang tadi diperlakukan seperti sampah, ternyata adalah sosok penting yang selama ini diam-diam menilai. "Terima kasih," ucap salah satu pelanggan pelan. "Karena hari ini kami semua melihat kebenaran." Aditya menatap seluruh showroom dengan tatapan akhir. "Besok, showroom ini akan tutup sementara. Semua karyawan akan ikut pelatihan ulang. Dan yang tak bisa berubah, akan saya keluarkan." Kata-katanya keras, tegas, dan final. Tak ada kompromi. Tak ada lagi ruang untuk kesombongan atau pembelaan. Hari itu, showroom yang megah itu tidak hanya kehilangan harga dirinya, mereka kehilangan rasa percaya. Tapi lebih dari itu, mereka mendapat pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Jangan pernah meremehkan orang hanya dari penampilan. Karena yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Aditya berdiri di tengah ruangan showroom yang kini terasa sangat hening. Meskipun lampu-lampu masih menyala terang dan motor-motor mahal masih berjajar seperti biasa. Tapi atmosfernya sudah berubah. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya rasa malu dan ketakutan. Semua karyawan berdiri menunduk, menunggu kalimat selanjutnya dari pemuda yang beberapa menit lalu mereka hina. "Dengar baik-baik," suara Aditya menggema, pelan namun tegas. "Saya tidak datang ke sini untuk membeli motor. Saya tidak sedang bermain peran. Saya datang untuk melihat siapa kalian sebenarnya ketika tidak ada kamera, tidak ada pangkat, dan tidak ada nama besar di balik seseorang." Tatapannya menyapu seluruh staf showroom. Tidak satu pun berani mengangkat wajah. "Kalian gagal.
Kalian memperlakukan pelanggan berdasarkan apa yang mereka pakai, bukan siapa mereka. Kalian tidak melayani, kalian menghakimi. Nadanya naik sedikit, tapi tidak meledak-ledak. Justru itu yang membuat semua kata-katanya terasa semakin menghantam hati. Bagaimana kalau tadi aku benar-benar pelanggan baru? Yang datang untuk beli motor tapi berpakaian berbeda? Apakah orang miskin tidak boleh masuk ke showroom ini? Apakah hanya yang pakai jas dan sepatu mahal yang kalian layani dengan senyum? Kata-katanya menusuk. Beberapa karyawan wanita mulai menangis, sementara yang pria hanya bisa terdiam membatu. Aditya melangkah pelan ke arah salah satu motor yang tadi ia sentuh. Motor Ninja edisi terbatas. Ia mengelus bodi motor itu seperti tadi pagi, tapi kali ini tidak ada yang berani menghentikannya. Harga motor ini ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi nilai kemanusiaan jauh lebih tinggi. Kalau kalian tidak paham itu, kalian tidak pantas bekerja di sini. Manajer showroom yang tadi galak ini tampak seperti anak kecil yang ketahuan curang saat ujian. Ia berusaha bicara, tapi Aditya memotongnya cepat. Berhenti cari alasan. Hari ini, saya tidak butuh pembelaan. Yang saya butuh adalah perubahan. Lalu Aditya menoleh ke semua staf. Mulai besok, showroom ini akan ditutup sementara. Kita akan mengadakan pelatihan. Pelatihan etika, pelayanan, dan rasa hormat. Karyawan-karyawan saling pandang. Sebagian mengangguk, sebagian menangis. Mereka tahu ini bukan sekadar pelatihan. Ini kesempatan terakhir. Dan ingat satu hal, Aditya berkata sambil menunjuk dadanya. Saya mungkin pemilik showroom ini. Tapi setiap orang yang masuk ke tempat ini, entah dia kaya atau miskin, harus diperlakukan seperti raja. Bukan karena mereka punya uang, tapi karena mereka punya martabat. Kalimat itu menjadi penutup yang membekas. Tak ada tepuk tangan, tak ada sambutan, hanya keheningan dan renungan. Hari itu, showroom motor mewah itu tidak hanya disadarkan, mereka diselamatkan dari kejatuhan moral yang lebih dalam. Keesokan harinya, pintu kaca showroom bertuliskan, tutup sementara, menggantung di depan. Tidak ada lalu lalang pelanggan. Tidak ada suara mesin motor yang dinyalakan untuk demo. Tapi di dalam ruangan, perubahan sedang dimulai. Seluruh staf showroom duduk berjejer di kursi yang disusun menghadap layar proyektor. Wajah mereka serius. Pakaian mereka rapi. Tapi kali ini tidak ada kesombongan di dalamnya. Yang ada hanya tekad untuk berubah. Aditya berdiri di depan, mengenakan kemeja putih sederhana. Rambut mohawknya sudah tak lagi mencolok. Ia tidak lagi menyamar. Hari ini ia tampil sebagai dirinya, seorang pemilik perusahaan muda yang lebih memilih dihormati karena nilai, bukan karena nama. Hari ini bukan soal pelatihan pelayanan, katanya. Ini pelatihan hati. Selama beberapa hari ke depan, showroom itu berubah menjadi ruang pembelajaran. Para karyawan diajarkan ulang bagaimana menyapa pelanggan dengan tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang paling penting, menilai orang dari sikap, bukan dari pakaian. Mereka menonton rekaman CCTV hari kejadian kemarin, dan banyak yang menunduk, tak kuasa melihat bagaimana buruknya mereka memperlakukan seseorang yang tak mereka kenal. Perlahan, suasana showroom berubah. Saat akhirnya dibuka kembali, pelanggan mulai berdatangan. Tapi kali ini, tidak peduli siapa yang masuk, entah berpakaian mahal atau sederhana, semua disambut dengan senyum dan hormat yang sama. Beberapa pelanggan bahkan kaget melihat perubahan drastis pelayanan. Wah, sekarang ramah banget ya di sini. Berasa bukan showroom yang sama, ujar seorang pelanggan tetap. Aditya tidak lagi hadir setiap hari. Tapi nama dan nilai-nilainya kini tertanam dalam budaya showroom. Bahkan di dinding utama showroom, kini tertulis sebuah kalimat besar yang menjadi prinsip baru mereka. Nilai seseorang tidak ditentukan dari penampilannya, tapi dari bagaimana ia diperlakukan. Manajer showroom yang dulu keras kepala kini menjadi mentor bagi staf baru. Ia sering mengingatkan, jangan ulangi kesalahan kami dulu. Hormati semua orang. Karena mungkin saja orang yang kamu pandang rendah hari ini adalah bosmu besok. Kisah tentang bos menyamar sebagai anak pang pun menyebar luas. Media sosial ramai membicarakannya. Banyak yang terinspirasi. Bahkan ada bisnis lain yang mulai menerapkan konsep serupa untuk menguji moral staf mereka. Tapi bagi Aditya, yang terpenting bukanlah viralnya cerita ini, melainkan perubahan nyata yang bisa dirasakan. Dan bagi para karyawan,
Pengalaman itu menjadi titik balik hidup mereka. Mereka belajar bahwa pelayanan bukan hanya soal menjual, tapi soal menghargai manusia. Karena di balik pakaian usang, bisa saja tersembunyi hati yang lebih bersih dari jas mahal. Kalau kamu tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Kisah Tentram. Karena di channel ini, kita akan terus mengangkat kisah-kisah inspiratif yang menggugah hati dan membuka mata. Ingat, jangan nilai seseorang dari luarnya saja, karena kamu tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya.